101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, udah nonton drakor ke episode keberapa hari ini? Atau mungkin Anda udah menghafal gerakan dari dance K-pop favorit Anda kah hari ini? Karena kan sekarang tuh ya, di mana-mana mau di media sosial, semua media sosial ya, apalagi untuk yang suka joget-joget di TikTok gitu ya. Korean dance ini jadi salah satu favorit gitu ya, apalagi untuk kaum millennials nih yang hobi memang passionnya di dance, apalagi untuk dance K-pop sendiri. Ini udah ada dan menjamur di Indonesia dan banyak digemari oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, joget atau ngedance bukan sembarang ngedance Smart Listener, tapi ternyata ada banyak prestasi yang bisa diraih dan juga ternyata bisa menghasilkan juga nih Smart Listener. Seperti apa sih sebenarnya kiat-kiatnya untuk menjadi seorang dancer yang baik, khususnya untuk belajar dance K-pop ini Smart Listener. Nah, malam hari ini saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol seru bersama teman-teman komunitas di Smart Community. Mereka ini adalah para dancer. Asik. Kalau dilihat-lihat wajahnya mirip-mirip ini ya, personil BTS ya. Personil BTS, terus ada Lisa Blackpink di sini. Yang mana ini orangnya? Dan ini dia teman-teman saya di Smart Community malam hari ini barengan sama Rifa Majid. Ada teman-teman dari South Assassin. Halo. Wow, apa kabarnya teman-teman? Baik. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeong. Saya cuma tahu annyeonghaseyo, kamsahamnida, sangil juga amida. Ada yang ulang tahun di sini? Nggak ada ya, oke. Alhamdulillah, tidak usah keluar uangku untuk kasih kue ya. Selamat datang teman-teman South Assassin di Smart Community malam hari ini. Senang deh bisa ketemu teman-teman semuanya. Kita kenalan-kenalan dulu dong ya sama boy band and girl band kita malam hari ini. Boy band and the girl band of the night. Didatangkan langsung dari Karundrung. Bukan Korea ya, Karundrung sayang. Oke, kita kenalan dari yang pojok sini dulu. Ada siapa nih di sini? Halo, perkenalkan nama saya Miki Yusuf. Umur juga nih. Nggak usah. Saya takut kita malu dan ketahuan tuanya. Itu Ji. Saya peduli ini sama kita. Dipanggilnya siapa? Biasa dipanggil Miki, biasa dipanggil Yusuf, biasa dipanggil Jimin. Oh my god. Ada Jimin di sini saudara-saudara. Aduh, ini dibilang pemain transfer ya. Oke, Miki alias Ucu. Ucu lah lo Mi. Ya Yusuf. Ucu. Nama panggungnya apa tadi? Jimin. Bukan. Miki Yusuf. Oh Miki Yusuf. Yeah. Oke, baik. Nama rumah Ucu. Puput. Puput. Di sampingnya Miki siapa? Miki. Halo, saya Oce. Hai Oce. Yeah. Oce, Anda ada nama panggung tak lagi? Jangan Miki. Kenapa takut kiri celah? Ini bisa bilang tadi toh bukan Lisa Blackpink, sorry salah lihat Kak Jenny Pade. Dan saya cuma tahu ini gerakan bahunya saja. Yang lain saya dah hafal. Ada Oce, terus di sampingnya Oce ada Ananta. Oh Ananta. Oke. Normal ya. Normal. Namanya. Nama Korea tak ada juga. Atau kita ganti Mika Tepeta ini. Oke. Ananta. Nama panggungnya apa Ananta? Bisa dipanggil Lee Min Ho juga bisa. Kalau ini saya bilang tuh terlalu menghayal. Maksudku realistis saja lah ya. Gak usah terlalu tinggi. Jauh sekali. Terus di sampingnya Ananta ada? Halo, saya Cia. Hai Cia. Ini Rose ya? Lisa. Oh Lisa. Oh ini Lisa. Lihat sampah ambil. Ada tadi saya lupa nama tak nah. Apa? Cia. Oh Cia, oke Cia.
Oke, baik. Ada Cia terus yang terakhir. Halo, nama saya Aman. Aman terkendali. Aman. Oke, baik. Aman. Aman lah ya. Aman. Pokoknya malam hari kita aman lah. Iya. Nah, pokoknya, dan mereka ini adalah teman-teman dari South Assassin. Ya. South Assassin itu apakah sebenarnya? Siapa yang mau jelaskan ini? Betul. Kalau di South Assassin ada sebutan-sebutan apa kayak untuk membernya? Nggak ada, Ji? Nggak ada Ji. Nggak ada ya? Iya. Oke. Tapi ini South Assassin ini apa sebenarnya? Saya mau jelaskan ini. Yusuf boleh. South Assassin ini adalah grup dance cover, khususnya nge-cover dance dari grup Korea, girl maupun boy band. Kemudian itu adalah komunitas yang menampung anak-anak muda yang pecinta Korea, khususnya dance K-pop. Nah, di situ kita menaungi terus menaungi beberapa anak muda untuk menyampaikan bakatnya mau kemana. Kan biasanya ada yang malu-malu, terus kalau mau dance sendiri tuh biasanya ada yang malu-malu. Nah, makanya rata-rata ini yang masuk di dance cover orang-orang yang mau bergabung di grup yang mau turun rame-rame gitu. Oke, jadi mewadahi orang-orang yang suka dengan K-pop, Iya. khususnya K-pop dance Iya. gitu ya. Tapi komunitas South Assassin ini sebagai wadah gitu kan tadi Iya. udah dibentuk dari tahun berapa sebenarnya? 2015 pas ya 2015. Akte kelahirannya tahun berapa? 2015. 2015. Waktu Iya, itu siapa? 2015. Siapa yang menginisiasi gitu? Di situ Oh, memang 2015 ini lagi booming-boomingnya toh. iya lagi booming-boomingnya pas Go boy 2015. band, girl Iya. band kan ya. 2015 di situ masih beranggotakan 7 tambah 11. 7 tambah 6, 11. Oke, baik. Masih beranggotakan 11 orang. 11 orang. Iya. Siapa inisiatornya atau foundernya dari South Assassin ini? Ada sih namanya Reski. Ada sih. Ada ya? Gimana Mi orangnya? Sebenarnya Kak. Masih ada jika. Kita say hi dulu. Hai Kak Reski. Hai Reski. Kumis. Oh, Dedi ya. Bukan opa. Enggak opa ya. Kayak opa Reski, Opa. sarange. Oh, ada Reski di luar. Operator namanya Reski saya. Sama. Oke, itu di 2015 ya, 2015. 11 orang. Masih 11 orang. Kemudian sampai di 2021 ini berarti 6 tahun nih. Iya. Bulan berapa itu ulang Alhamdulillah. tahunnya? Bulan 8. Bukan. Bulan Kau 8. Bulan 8. Juni. Heeh. Juni tanggal 26. Oh, 26 Aku lupa. Juni. Ah iya. 26 Juni gitu ya. Besoknya ulang tahunku FYI. Oh. Saya dicatat. Catat ya, catat. Oke, Langsung datang baik. ke sini. Tapi banyak loh keseruan dari saya pun pribadi gitu ya. Walaupun awal-awalnya ku cala-cala ini apa tuh Iya, gitu. banyak orang gitu Tapi Kak. ih serunya tahu wah begitu. Iya. Kayak keren sekali dan bisa saya melihatnya apalagi anak-anak di Makassar begitu. Teman-teman komunitas itu ketika melakukan dance cover itu kayak sama Mi aslinya. Iya. Tepuk tangan dulu. Wes. Nah, gimana mereka kemudian bisa terjun ke dunia ini, dunia dance cover ini? Nanti kita akan bahas lagi dari South Assassin. Adakah tagline-nya atau yel-yelnya South Assassin? Apa? Biasanya aja juga. biasanya South Assassin go fighting. Oh, coba-coba Gitu. South Assassin. Go fighting. Fighting. Tapi pertama kali saya baca ini atau saya dengar ini South Assassin. Oh, ninja kah? Iya, ninja ya. Lebih ke Jepang saya namanya Iya. ternyata Korean K-pop Korean. dance cover Iya. gitu Iya, ya. iya. Dah, nah ini tadi udah dijelaskan ya bahwa ternyata di komunitas ini tuh sebagai wadah untuk orang-orang yang punya passion dan suka ngedance, cinta dengan dunia K-pop gitu ya, suka Iya. sama itu yang mulus-mulus dan glowing ya. Kayak saya. Tapi Iya. Nah, jadi gak ngomong. Tapi kalian sendiri gitu ya, di South Assassin ini aktivitasnya apa saja? Apakah memang hanya
ngedance terus jadi bikin atau ada juga aktivitas-aktivitas lain dari weekly activity atau bahkan setiap bulannya tuh ada acara rutin atau gimana? Uce dong, Uce. Oce. Oce. Oke. Uce siapa Uce? Kalau dari South Assassin kita sebenarnya ada 2 bagian Kak. Selain di dance, kita juga ada di sing cover. Jadi nyanyi lagu Korea juga cover. Terus kalau aktivitasnya apa aja? Kita memang biasanya kalau misalkan ada project atau yang mau di cover, itu biasanya baru atur schedule latihan. Seminggu biasanya 2 kali atau 3 kali, pokoknya menyesuaikan lah. Kemudian kalau sing cover juga kita ada latihan rutin. Kalau belakangan ini tiap hari Rabu latihan. Sebenarnya hari ini hari latihan mereka. Jadi sebenarnya pas mau kesini mau diajak. Tapi karena bertepatan jadi agak kurang bisa. Oke, kita kasih semangat dulu untuk yang lagi latihan. Semangat. Semoga fighting gitu ya. Savage. Mereka namanya Savage Kak. Savage itu singkatan dari Sing Cover South Assassin. Oh, sing cover South Assassin Iya. gitu ya. Oh, Ada iya. berapa orang Salah. yang memang khusus untuk singer-singernya? Kalau singer kurang lebih ada belasan. Kalau dancernya? Dancernya kita yang aktif mungkin ada 20-an, 30-an. Oke, wow. Lumayan. Banyak ya. Iya. Dan itu dari kalangan mana saja? Aman, coba aman. Aman. Itu dari kalangan mana saja, Aman? Semua sekitar wilayah Makassar. Ya, masuk ke pertanyaan Aman, tuh bukan dari mana ya? Bukan dari mana, kalangan apa? Kalangan Mulai emosi nih. itu dari kalangan paling muda itu umur berapa tahun? 15 tahun. Oh, oke. Menurut tuh Ada yang SM, masih SMA. SMA Mm-mm. Kuliah, sampai yang udah sampai yang udah kerja. Udah kerja. Waduh, nikah. Sudah Ada yang Sudah ada Mi, anaknya juga diajarkan lagi. Sebentar OTW. Dikasih bibit memang tuh dari sejak dini. Tapi kalau Aman sendiri, kamu adalah seorang Mahasiswa. Saya kira kamu mau jawab anak manusia. Kalau Cia, dirimu apa? Aku. saya kerja Kak. Oh, kerja ya, pegawai gitu ya. Ih, kecil-kecilnya. Saya kira kita tadi SMP. Alhamdulillah ya. Ananta, kalau Ananta? Kalau saya sendiri juga kerja. Oh, kerja. Oce? Kerja juga Kak. Kerja juga. Ucu? Bukan, Miki. Miki Kerja. Usu. Kerja Kak. Oh, kerja juga ya. Kerja. Memang kelihatan dari penampilannya. Iya. Seperti opa-opa Korea. Seperti Moko itu siapa lagi? Park siapa lagi namanya itu? Sun Joong Ki. Kelewatan ya itu. Nah, kalian sendiri ya, personal dari kalian gitu ya. Gabung di South Assassin ini dari sejak kapan? Apakah memang udah bertahun-tahun gitu gabung di South Assassin baru suka Korea? Atau dari sebelumnya dari SMA malah dulu suka sekali gitu. Kemudian nemu deh ada South Assassin gitu. Dari Ananta. Kalau saya sendiri Kak, suka Korea itu pertama cuma dari segi musik, jadi nggak semuanya maupun kulturnya apa segala macam. Saya sering dengar lagu, cuma lagunya. Pertama kali itu yang dengar saya Super Junior, ya gitu. Lama main kesini kayak cuma dengar lagi lagu. Kalau dari segi dance belum tahu. Belum tahu, tapi Iya. berarti kamu spesifik ke singer ya, Iya. Korean Walaupun- singer, Iya. Walaupun bukan cover. penyanyi sih, cuma sering dengar lagunya, suka- enak, suka- nyaman. Tapi tahu dong, artinya juga tahu. Kalau tahu ya taunya kayak gitu basic kayak sarangeo gitu. Enggak apa-apa, enggak paham, yang penting enak saja didengar. Gitu. Kalau Oce, Kalau saya awalnya memang kiblatnya tidak di K-pop awalnya. Cuman memang suka ngedance. oke, Tapi dari dulu karena- ya. Iya. Awal masuk ke SA itu kalau di saya di tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi 2 tahun setelah SA ada. Tapi karena ruang lingkup teman-temannya banyak di SA, kemudian coba ikut masuk terus join. Makin kesini makin suka.
selain suka sama dance-nya tapi suka juga sama lingkungannya. Oke. Iya. Kamu nge-cover lagu juga kah atau spesifik fokusnya ke dance aja? Kalau saat ini di dance sih Kak. Dance gitu Iya, ya. Nanti dance. kita tes mereka untuk ngedance ya, say. Aduh, Robo. Bisa lah. Black Oke. Cia, Blackpink. kamu apa, Cia? Saya Kak Kamu orang. manusia Manusia lah. Lewat nih, Lewat Oh, nih. salah nih. Ganti. Ganti. Kalau saya bukan juga kiblatku dulu di K-pop. Kiblatnya di Tapi Kiblat itu Kak bahasa ya. oh iya astagfirullahaladzim. Oh, pindami. Di anak kipaling kan ini. Terus. Apa itu tadi? Iya, dulu sebenarnya bukan Bukan sukanya K-pop. tapi karena lingkungan juga jadi ikut karena suka memang dance dari kecil kan. Wih, dari Oh. kecil. Baru lahir dia Baru ngedance lahir. nih. Pantes Bayi begitu banget. menangis. Padahal masih kecil juga. Kalau bayi menangis dia ngedance. Kak. Gitu, Cia. Jadi makanya kok tidak besar-besar. Kalau Aman. Kalau saya itu seperti kayak Nantek, cuma suka lagu-lagunya awalnya. Dekatkan mic ya. Oh, iya. Iya, supaya kedengaran. Iya. Mau lagi melucu. Oh tadi itu ya. Saya tuh awalnya sukanya tuh cuma lagunya doang juga. Aha. Ya makin kesini kan pertama kalinya saya suka dance sebenarnya, tapi belum suka K-pop. Tapi debut saya di dunia dance itu di K-pop. Ya, tapi dulu sebelum K-pop itu merambah ke Indonesia dan digemari oleh semua orang-orang yang dulu suka ngedance gitu, kiblatnya apa sih sebenarnya? Modern sih, Hip ada hop hip-hop. ya. Shuffle. Oh, everyday I'm shuffling. Iya. Tidak bisa memang dipancing mereka ini. Listener. Pantes Oke. sedikit. Nah, kalau berarti di SA sendiri ada apa ya? Ada coaching kliniknya gitu ya? Ada Iya. coach khusus, ada mentor khusus yang mengajari si member-membernya gitu ya? Iya. Iya. Nah, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari misal satu dance atau satu Satu lagu lagu. gitu? Tergantung tingkat kesulitan koreonya sih, Kak. Kalau koreonya semakin susah mungkin sampai berbulan-bulan. Itu juga tergantung Pribadi member masing-masing. prepare member masing-masing. Kan kita membernya rata-rata itu masih kecil-kecil, masih ada yang dilarang sama orang tuanya gitu. Jadi mesti izin dari orang tuanya dulu. Jadi biasa kalau misalnya latihannya kita rutinnya kayak 3 kali seminggu, si yang anak sekolah ini ditunggu karena dia cuma bisa seminggu sekali gitu. Jadi Sampai malam. kepun nggak bisa sampai malam. Oh, yang tua mengalah ya. Iya. Aduh, Siapa itu? memang kakak yang baik. Tapi saya belum tanya tadi Miki Yusuf. Oh, Kalau dirimu sendiri dulu, Iya. giliranmu Mini. Kalau dirimu sendiri sebelum bergabung di SA ini apakah memang sudah, aduh K-popers banget deh gitu, baru ketemu SA atau di SA ketemu lingkungannya dan jadi mendarah daging nih. Kalau saya dulu memang suka K-pop, suka memang juga dance-nya, apalagi lagunya. Nah, terus itu hari memang belum kenal komunitas K-pop, alhasil dipanggil teman, dipanggil-panggil, kalau suka K-pop gini-gini, di sini ada komunitasku. Ya. Sudah Mi, saya masuk Mi. Saya join di situ saya belum masuk di SA, ada komunitas sebelumnya. Tapi di komunitas sebelumnya itu saya ada masalah sama membernya, jadi saya keluar. Terus saya masuk nih di komunitas SA gitu ya, pada keluar tahun dan 2000. dipungut sama SA. Iya. Saya mulai tahun 2013 Oke. Untuk dance-nya. Untuk untuk dance dance-nya. K-pop. Berarti kamu jadi orang-orang pertama yang membentuk SA juga, Iya. gitu Iya. atau? Iya. Wah, tepuk tangan dulu. Oh, Oke, baik. Ini saya masih penasaran, sebenarnya susah nggak sih belajar K-pop dance itu, apalagi kayak aduh patah-patah badannya. Khususnya saya paling pusing gitu melihat skrip atau lirik lagunya Korea itu susah sekali dihafalkan, diucapkan gitu Lipat ya. lidah. Kita tanyakan seperti apa tips dan triknya mereka gitu ya. Bahkan mereka ini ternyata smart listener
udah dipanggil perform kemana-mana, bahkan dibayar ya. Yeah. Oh, luar biasa menghasilkan. Kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Nanti kita juga akan bacakan komentar South Assassin Fighting. Masih semangat semuanya, seneng deh, vibe-nya jadi enak di ruangan ini gitu ya. Dan ngelihat semua teman-teman ya Smart Listener bahwa kita di dalam studio ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker masing-masing ya. Nah, Anda bisa menyaksikan kita juga di YouTube channel Smart FM Makassar. Boleh WhatsApp sekarang juga di 0811 461011. Nah, sekarang saya ingin menyapa dulu teman-teman yang udah bergabung ya, ada Smart Listener yang ikutan di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita sapa dulu. Ada KZM Gacha Live RLY, susahnya. Selamat malam Gacha Live RYL. Gak ada Hyunbin ikut talk show juga Kak Rifa. Kalau ada salam kunah. Ada di sini KW super. Coba ngacung sapa, mana Hyunbin di sini? Dong. Ya Allah. Biar dia senang ya. Terus ada Fadlan Danuarta. Halo Fadlan, senang sekali komunitas kami bisa diundang di sini. Kamsahamnida. Fadlan ini member juga ya. Kalau dia ini apa? Dance atau singer? Singer. Oh, singer gitu ya. Oke, sama berarti sama Ananta dan Aman. Terus ada fansnya Ananta di sini. Nurul Fadila, Kak Nanta. Lagi Terus ada fansnya juga Kak Aman. Ada Jeng Jenggi. Korea betulan mini. Jenggi betulan. Siapa ini? Nama aslinya siapa? Muhammad Ruslan Kak. Jeng Jenggi, Kak Aman ngomong dong, mau denger suaranya Kak Aman. Ngomong. Ngomong. Bilang annyeonghaseyo. John. Jeng Jenggi. Oke, karena permintaannya Smart Listener pengen dengerin suaranya Aman. Coba kita cek suaranya apakah benar-benar sebagus itu untuk menyanyikan lagu Korea. Silakan duet. Ananta juga dan bisa Kalau saing domba. Coba mau lagu apa guys? Lagunya Dynamite. Light it up like dynamite. Oke. Oke. Langsung refresh airnya. Tuh 2, 3. Belum apa-apa ini. Langsung like 1, 2, 3. Like it up like dynamite. Briefing. Yang ini dong, yang ada lirik Koreanya. Oh, yang dong. lirik Koreanya. Waduh. Apa dia? Apa ya lirik Koreanya? Dik Bang. Sarangeyo. Iya. Coba. 1, serius kayak ini nah. Iya. Mulai emosi. 1, 2, 3. Sarangeyo, gomoyo. Terus? Begitu Ji. Aduh, kalau saya sih no ya. Itu nih suaranya Aman sudah dengarkan. Terus ada Dian Mega Safitri. Halo, selamat malam. Wah, seru banget nih. Tapi menurut pendapat kalian sebagai anak muda, apakah budaya K-pop ini seasik itu dibanding budaya daerah kita sendiri? Tolong dijawab dong. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Oke, boleh. Buat Dian, thank you untuk datanya. Kalau untuk bandingin dengan kultur kita sendiri atau budaya kita sendiri, sebenarnya kita terlepas dari kita nyaman bermain di ranah K-pop atau dance cover, sebenarnya kita di luar dari dance cover juga kita biasa ngisi acara untuk disesuaikan kebutuhannya. Misalkan kemarin waktu pembukaan F8 kita juga sempat ikut openingnya yang mana itu kan di Makassar kayak gitu. Jadi kita nge-cover dance tapi nggak membatasi diri hanya untuk di cover dance. Kayak gitu. Jadi tetap dengan budaya kita gitu ya. K-pop dance ini hanya sebagai passion untuk menyalurkan hobi dan bakat gitu. Kalian nari tradisional juga nggak? Iya, nari juga sebelumnya. Cia. Siapa Uci?
Ocha maksudnya tadi, Beb. Oh, Ceci ya. Saya suka begitu, suka-suka amnesia namanya orang. Cia juga Iya, aku sih ya. Iya, saya. Aku istri. nyanyi nari lagu. Aduh, itu tuh Itu tuh Kak. nyanyi nari maksudnya. Iya. Nari tarian apa? Pernah 4 etnis. 4 etnis. Angamiri, Toraja. Genderang bulu. Padupa juga. Cowok itu kan. Oh. Beda. Laki-laki. Beda itu gandrang gula, say. Kayak gitu Kak. Oke, jadi tetap mempelajari gitu ya. Iya. Tapi menurut kalian sendiri apa sih yang membuat orang atau kita aja nih di Makassar anak-anak muda tuh suka banget sama K-pop gitu? Baik dari lagunya, terus kemudian dance-nya, apalagi dramanya gitu, K-drama gitu. Apa sih yang menurut kalian membuat kita jadi suka gitu, jadi kecanduan malah? Siapa yang mau jawab? Siapa mau jawab? Saya. Ya. Silakan yang paling tua, yang paling tua. Apa tadi? Apa menurut Tak yang sekali. membuat orang suka gitu dengan Korean culture? Silakan. Ini khusus dari saya. Kenapa? Khusus dari saya pribadi. Kenapa saya suka Korea? Karena awalnya cuman iseng coba, tapi lama-lama euforianya makin tahun ke tahun itu makin bagus gitu. Kayak rame, diminati gitu. Nah, Jadi- apa kemudian yang membuat orang jadi minat dan suka banget sama semua ini? Mungkin menurut saya dari tahun ke tahun industri lagu dari Korea sendiri ini makin berkembang. Jadi makin jadi yang dulunya cuman apa namanya, yang cuman bisa didengar oleh pecinta K-pop, sekarang merambah, bahkan ada yang bukan pecinta K-pop tapi suka dari lagu Korea gitu. Ya. Itu yang jadi apa sih namanya, K-pop semakin booming gitu. Iya. Semakin Bahkan diminati Semakin diminati karena industrinya juga semakin berkembang berkembang, iya. gitu ya. Dan apa yang disajikan untuk masyarakat kita tuh ya emang bagus gitu Iya, kan. iya. Itu. Seleranya Itu sih kalau beda aja Iya, gitu. beda. Oke. Nah, terus kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Adakah anggota grupnya yang sudah ibu-ibu dari Ali-Ali? Soalnya banyak juga nih ibu-ibu penggemar Korea. Bagaimana misalnya ada ibu-ibu yang mau bergabung? Mama-mama kompleks biasanya kan habis nonton drakor dia pergi bergosip sama tetangganya, ternyata dia belajar dance K-pop. Gimana nih kalau misalnya ada yang pengen gabung gitu? Kalau untuk standar yang sudah ibu-ibu, karena kita memang dari komunitas baru satu yang udah berkeluarga, jadi belum ada. Tapi biasanya kalau ada ibu-ibu yang lihat kita ngedance atau lagi di komunitas kita dia iseng lewat, biasanya dia mencalonkan anaknya untuk ikut atau menyarankan. Oke. Kayak Jadi gitu. ada anakku ini Iya, kasih betul. masuk dah. Biasanya kayak gitu. ya. Bilang, Mohon bimbingannya Iya, kakak. betul. Biasanya tanya bilang, kalian latihannya di mana atau gimana, anak saya boleh gabung nggak? Nah, Kayak kalian gitu. sendiri latihan atau ngumpulnya tuh adakah sanggar khusus atau tempat khusus yang selalu kita meeting pointnya di sini nih? Kalau basement kita apa ya namanya, basement atau tempat latihan lah kita ada sekarang di Rapocini. Jadi memang tempat kalau misalnya mau latihan dance di situ, terus kalau mau latihan sing juga di tempatnya anak sing, dia di mana, di Tinumbu ya, di Tinumbu. Oh, Tapi kalau oke. misalkan apa namanya, kalau ada event kita kumpulnya di event. Oke, baik, seringannya ketemu di event gitu ya. Iya. Nah, itu tadi yang saya ngomongin soal event, kalian juga kan sudah sering nih diundang kemana-mana, ngisi acara, ngedance sana sini, nyanyi sana sini gitu ya. Duitnya itu berapa sih? Menghasilkan juga kan ya, berarti cuan gitu ya. Alhamdulillah udah bisa beli mobil sendiri. Belum ya. Amin. Tapi nah itu seperti apa? Kalau kalian menanggapi itu, apakah itu sebagai prestasi kah juga untuk kalian sendiri, dan ini bisa banget nih dijadiin sebagai mata pencarian gitu? Kalau dari saya, K-pop menurut saya belum bisa disebut sebagai mata pencarian sih, karena
ini cuman sebagai sebatas hobi. Cuman kalau misalnya ada yang panggil untuk isi acara terus dibayar gitu, itu saya anggap sebagai nilai tambah aja, sebagai bonus dari hobi saya gitu. Yang di mana hobi saya sudah bisa menghasilkan. Ya. Walaupun tidak banyak ya. Oke, alhamdulillah. Habis ini naik targetnya. Tapi di antara kalian siapa yang paling sering perform nih? Semuanya. Karena kita biasanya performnya per tim, per grup. Jadi cuannya juga dibagi, Kak. Oh, per tim itu berarti ada seperti JKT48 ya. Ada tim JK dan T gitu. Seringnya juga kan misalkan ada yang undang atau yang panggil, dia ada request, misalkan kalian bisa tampil 7 orang kah atau 8 orang atau request 4 atau 5 orang, jadi kita menyesuaikan. Oke. Budgetnya juga disesuaikan dengan berapa orang yang perform gitu ya. Nah, penampilan yang paling berkesan dari masing-masing kalian ketika perform gitu, entah itu nyanyi ataupun ngedance, dari Aman dulu. Ngomong. Yang paling, kalau saya itu yang paling berkesan itu ada paling pertama itu yang di yang paling pertama. Itu banyak yang berkesan. Banyak. Dia kan udah kemana mana Yang pertama itu yang di Jakarta, Jakarta itu yang turun di lomba World of Dance. Terus yang kedua itu di Makassar yang K-pop Day tahun 2019 kemarin. Oke, kalau Cia? Kalau saya yang sama yang pertama di Jakarta sama F8. Oke. Kalau Ananta? Kalau dari saya juga karena setim, kemarin Jakarta itu lombanya World of Dance, mewakili Makassar. Kalian juara berapa waktu itu? Itu hari ya belum rezeki sih juara karena dia mau se-Indonesia. Wow. Walaupun tidak juara, at least sudah membawa nama baik Makassar gitu ya. Wow. Itu satu kebanggaan juga kan. Kalau Oce? Iya sama sih Kak, sama-sama karena yang itu yang paling jauh dari luar area kita yang waktu kita ikut World of Dance di Jakarta, meskipun itu bukan genrenya bukan K-pop, tapi kita ikut dan sudah coba panggung di sana, itu udah syukur banget. Iya. At least ada pengalaman baru gitu ya, bisa membandingkan panggung Makassar sama panggung Jakarta beda ya. Beda banget. Vibe-nya sangat berbeza. Kalau Miki? Sama di Jakarta juga yang paling berkesan. Sekarang kan di Zimbabwe ini. Jakarta terus. Sama di Korea deh. Amin. Berarti punya cita-cita dong nanti ke Korea. Bisa mau ke Jepang. Mau jadi apa, ninja? Bergabung mungkin di YG Entertainment. Bergabung bersama YG kan? Iya. Amin. Amin. Berarti sama ya. Itu yang paling berkesan. Ada nggak sih dukanya menjadi seorang K-pop dance cover, dancer cover gitu? Banyak. Apa dukanya? Suka dukanya, dari dukanya dulu ini misalnya nih sudah sering lomba bersama-sama, terus tiba-tiba ada member yang satu persatu keluar, itu kayak namanya? Ghosting. Ditinggal di tengah jalan. Ditinggal satu-satu gitu. Jadi yang awalnya sudah kayak keluarga, keluar satu jadi kayak rasanya aneh. Gitu aja sih. Itu dukanya. Sakit ya, say. Sakit. Terus kalau Oce apa dukanya? Pernah mengalami cedera nggak sih lagi latihan gitu, atau pas mau nampil di atas panggung cedera gitu? Kalau kesalahan di atas panggung itu sering Kak, cuman kan karena kita tampil grup mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau cedera memang pernah satu kali pas latihan. Terus itu juga kayak udah mau nampil, performnya udah dekat harinya, tapi tiba-tiba cedera. Terus ya itu jadi kayak down banget, karena kan kita nari butuh fisik. Iya. Pas down begitu mesti istirahat, terus mikir yang lain kayak gimana ya, jadinya kan saya hilang, posisinya hilang, jadi otomatis ada yang kurang kayak gitu. Itu sih kendalanya. Sedih ya. Tapi memang jaga fisik sih. Jaga fisik dan jaga semangat. Yes. Itu yang paling penting. Kalau Ananta? Kalau dari saya sendiri, dukanya apa? Lipat lidah. Tapi sesusah itukah mempelajari lirik lagu Korea gitu? Susah. Kalau kita sendiri berapa lama untuk satu lagu?
Sebenarnya saya kalau lagu enggak Kak. Sebenarnya saya juga bukan singer. Saya juga dancer juga. Kalau dari saya sendiri lebih banyak cedera Kak. Oh oke. Karena berapa kali mie patah? Paling parah cuman bengkak. Oh gitu. Alhamdulillah sembuh ya. Alhamdulillah. Cari lagi dong bengkak. Jangan cuma satu. Setelah itu hari di atas panggung, sementara masih lagunya masih running. Pas pertengahan menit lagu, itu hari di tengah-tengah banget. Jadi sempat keseleo, terkilir kakinya. Cuman karena penonton bilang kayak kaget. Cuman nggak enak. Jadi kayak ya sebaik kita dukanya kita apa yang kita berikan ke penonton yang nonton kita. Jadi ya kita melakukan yang semaksimal mungkin. Jadi tapi waktu itu nggak kelihatan gitu ya. Agak kelihatan sedikit sih karena sedikit. Agak sempat jatuh duduk. Jadi setelah itu langsung bangun, lanjut gerakan. Lama-lama kram sendiri jadi nggak kerasa. Jadi setelah nampil baru terasa. Wow. Cuman jadi itu sementara perform itu menahan sakit ya. Luar biasa profesional deh. Kak Nanta. Kak Nanta. Oke, terus kalau Cia dan juga Aman seperti apa suka dukanya kita akan tanya nanti di sesi selanjutnya ya. Ditahan dulu, mohon bersabar kita akan kembali setelah ini. Smart Listener tetap di Smart Community. Nggak ini. Kita bacain komen-komen dulu ya. Banyak sekali yang belum dibacakan di YouTube channel kita. Ada dari Ainunisa, opa-opa undi-undi andalan. Terus kalau mau lihat dance covernya ada di YouTube-nya South Assassin, boleh go check it out. Terus Reski Akbar, mantap South Assassin. Yes. Terus juga ada dari Jeng Jenggi, sebutin dong prestasi-prestasinya selama berkecimpung di dunia per-K-popan. Apa aja prestasinya? Tapi ditahan dulu untuk jawaban ini. Saya mau tanya tadi dukanya Kodong. Cia belum sempat curhat. Apa itu? Kalau saya Kak, dukanya kebanyakan di lirik. Karena kan saya selalu dapat part boleh yang didekatkan rap. Mikrofonnya? Karena saya selalu dapat part yang rap. Otomatis kan gitu. Oh ini Lisa Makassar. Coba satu ini potongan yang dihafal. Ada teman. Aduh ada boy. Yang dari ice cream boleh? Ya. Ice cream chillin, ice cream chillin. Yang bagian rapnya. Bahasa Korea Kanda Lisa Kanda. Nggak jadi. Lebih jago MC-nya. Lisa. Oke ya, lebih ke penghafalan lirik gitu ya, pelafalannya agak susah gitu ya. Perlu bertapa 7 hari 7 malam sepertinya. Kalau Aman apa dukanya? Kalau dukanya saya sih kayak Yusuf, tapi aku juga dukanya tuh ketika izin orang tua untuk melakukan aktivitas ini. Kebetulan lagi nonton ini orang tua. Jadi mama, bapak mohon izin tanya Kak, gara-gara K-pop dia masuk radio. Dia bisa dinonton di YouTube channel Smart FM Makassar. Tepuk tangan dulu. Prestasinya dong apa saja supaya ini mindset orang-orang tentang K-pop dancer, K-pop lover gitu ya, K-popers khususnya bukan lagi alay apakah gitu-gitu kan. Kita harus menghapus stigma itu dengan prestasi. Nah, apa nih prestasinya? Prestasinya dari saya dulu ya. Yang paling besar aja salah satunya itu ada lomba di Semareken yang total hadiahnya ada 16 juta. Kita berhasil dapat posisi pertama. Posisi pertama sama di situ kita turun 2 grup. Yang terus tim ceweknya berhasil di posisi ketiga. Jadi di situ ada 2 tim ESA yang berhasil dapat juara. Wow, congratulations. Terus di situ ada bersamaan lomba bersamaan di satu hari yang sama, tapi beda tempat. Jadi di situ ada lagi lomba di Trans Studio yang hadiahnya ada 6 juta. Jadi pada saat hari itu total ada 16 juta. Wow. Dalam satu hari. Itu kok pergi umroh. Untuk satu orang iya promo. Umroh harga promo maksudnya.
Wow, 16 juta ini Untuk satu bukti prestasi gitu ya, bahwa Iya. ternyata ini bukan hanya sekedar hobi tapi juga Menghasilkan. menghasilkan gitu. Kalau Oce sendiri prestasi yang paling dibanggakan gitu. Kalau dari saya sih karena kita turunnya biasanya bergrup, kalau cover selain bisa menghasilkan juga prestasi menurut saya itu kalau kita bisa nampilkan yang terbaik, rapi atau udah mirip sama yang di cover. Itu Iya, sih iya, udah puas banget. Satu prestasi Iya, betul, membanggakan betul. Karena gitu ya. untuk sinkronkan satu tim itu nggak gampang kan kita butuh menyamakan semuanya. Ya benar. Kita Nah, nggak boleh egois kayak gitu. nah, ini banyak sekali komentar-komentar sebenarnya di YouTube channel Smart FM Makassar, di WhatsApp juga, tapi kita minta maaf tidak bisa dibacakan semuanya. Tapi terima kasih ya udah dengerin kita. Teman-teman, kalau misalnya ada nih smart listener yang tertarik ingin bergabung bersama SA South Assassin, ingin belajar dance, ingin belajar pokoknya mengasah kemampuan diri, caranya seperti apa dan ngumpulnya di mana? Boleh. Oke, buat teman-teman yang misalkan mau join sama kita, biasanya kalau kita ada open recruitment atau open audisi itu kita sounding di Instagramnya di @southAssassin. Jadi boleh langsung follow atau tanya-tanya di DM-nya kayak gitu. Atau nonton YouTube channelnya ya. Yes, bisa YouTube. South Assassin. South Jangan lupa Assassin. subscribe Smart FM Makassar. Yes. Udah nyambung. Terima kasih banyak semuanya Ya. sudah hadir malam hari ini. Sukses terus untuk semua member dari South Assassin yang lagi nonton, yang lagi di sini dan yang lagi dimanapun itu ya. Tetap terus berkarya dengan passion yang kalian miliki. Dan akhirnya saya Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda. Ketemu lagi minggu depan ya.